teman-teman. Maaf tadi terputus. Nah, tadi saya sempat ceritakan bahwa kesuksesan itu adalah kesuksesan dan pengalaman itu di segala aspek itu harusnya yang bisa terulang. Kalau kesuksesan meditasi atau kesuksesan di bidang lain, kesuksesan di apapun itu, kalau cuman sekali doang juaranya, sekali doang suksesnya, itu bisa aja faktornya luck, faktor lucky, faktor beruntung. Namun Pak Agus ini sudah membuktikan bahwa beliau itu berada di level 67 itu berulang kali, beberapa retreat dari 2012 sampai 2020 ya. 2019 2020 udah ada retreat atau belum? Saya nggak tahu, saya kurang tahu. Nah, anggap saja sudah pernah ya. Dan beliau dari 2012 sampai 2020 mengalami level 6, level 7. Level 6 itu pikiran seperti ini ya. Pikiran itu lurus. Dan level 7 itu no self ya. Nah, di saat level 7 itu beliau dinamakan juga satori atau pencerahan. Nah, level 7 itu juga mencakup tadi yang seperti Pak Agus ceritakan di Sotapanna. Pak Agus belum join ya. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat, Buddha itu juga mencakup di level 7, teman-teman. Jadi kalau sudah sampai level 7, bisa nggak itu dianggap Sotapanna, dianggap sudah mencapai Sakadagami, Anagami, bisa nggak? Ya bisa aja. Dan nomor 6 itu Unified Mind ya. Teman-teman beberapa juga di Sun Forest ya, seperti Chinini, Kosugi, Koyohan, dan lain sebagainya, saya nggak sebut satu persatu, itu juga sudah mengalami level 6 dan level 7 juga ya. Nanti Chinini lebih tahu nanti. Pak Agus juga pengusaha yang sukses loh, boleh juga minta beliau share pengalaman buat yang muda-muda nih, sehingga berkas finansial. Oke. Dr. Gigi Anton nih. Cerita tentang pengusaha di line sesi aja ya, karena kalau cerita pengalaman pengusaha juga nggak cocok juga di forum ini mungkin. Tapi memang seperti yang kita tahu, Pak Agus juga sudah mengalami financial freedom, kebebasan finansial. Nah, beliau adalah pengusaha yang sukses dan seperti yang Pak Agus ceritakan bahwasanya Oke, ini ada yang bertanya lagi nanti. Nanti kita tanyakan. Kebetulan juga saya akan menanyakan hal yang sama. Nah, jadi seperti yang Pak Agus bilang, meditasi itu hanya satu faktor. Belum tentu kalau kita meditasi itu sudah meditasi, apakah kita pasti bebas stres gitu? Enggak juga. Ya bisa aja. Karena nggak ada uang, stres juga ya kan? Saya tunggu Pak Agus join kembali. Pak Agus sudah coba untuk join. Ya, Pak Agus, ini kita sudah sampai di sesi tanya jawab aja. Ya. Tadi saya sudah bertanya banyak hal. Namun ada banyak teman-teman yang titip tanya lagi. Salah satunya nih, Pak Agus kan sudah sering di level 7, level 6. Yeah. Bagaimana sih bisa berkali-kali? Kan Pak Agus bilang begitu selesai satu kali step kembali lagi turun. Yeah. Bagaimana Pak Agus bisa naik lagi 67 gitu. Sebagaimana semua hal dalam kehidupan, meditasi atau tadi kita menggunakan istilah bahagia gitu ya, lebih bahagia atau level meditasi, itu faktornya banyak. Semua faktor bermain. Kalau kita merujuk ke Buddha Dharma, ya 8 jalan mulia berluas 8. Semua faktor berperan, jadi tidak cuma satu faktor.
Yang jelas dari sisi latihan sendiri, saya ingin mengutip Master Senggen. Dia suka mengatakan orang berlatih itu diharapkan seperti kali kecil di pegunungan. Alirannya tidak besar, tapi terus mengalir sampai jauh. Jangan latihan seperti banjir, brus gitu, sebentar aja merusak semua, tapi nggak berlanjut. Jadi dari segi latihan kecil, tapi terus jangan pernah putus. Usahalah seperti itu. Itu kalau untuk kasus saya, seperti yang saya bilang di awal, saya jelas tujuannya. Saya uji sendiri, saya refleksikan sendiri. Saya benturkan tabrakkan, saya diskusikan dengan banyak mentor, banyak senior. Saya perdebatkan sendiri. Setelah Anda punya tujuan yang jelas, itu adalah satu modal Anda untuk jalan jauh. Kemudian berkait dengan meditasi, guru-guru kita sering menganjurkan berdana. Kata dana tidak selalu konotasinya materi ya. Kalau Anda ikutin yang Sepuh Boyen di Zoom kemarin, dia mengistilahkan banyak-banyak membangun afinitas, jodoh karma. Maksudnya itu berdana. Maksudnya Anda berdana materi ataupun non materi, waktu, tenaga, termasuk sharing demikian. Berarti Kevin itu, teman-teman Medan berdana atau menyediakan platform yang luar biasa. Ini adalah, kita orang kalau di Buddhis tahu dana dhamma adalah dana tertinggi. Biasanya dulu konotasinya cuma cetak buku gratis. Ya. Ini kalau yang begini ini kan jauh lebih. Kalau sekarang bukan cetak buku lagi, Pak. Cetak vihara sekarang. Oke, jadi Sepuh Boyen kemarin juga ngomong, Anda membangun jodoh karma. Artinya dengan Anda berdana, misalnya materi, Anda berarti membangun ikatan atau jodoh karma. Mungkin suatu saat kita ketemu lagi untuk latihan bareng, untuk belajar. Sepuh Boyen juga memberi komentar kepada saya, Agus, secara pribadi. Beliau pernah ngomong begini. Ingat saya mungkin di Sidomti kalau nggak salah, 2013 sekitar itu. Saya tuh kenal Sepuh Boyen kan lama sekali udah. Sejak retret pertama tahun 2000 sampai belasan tahun. Sepuh Boyen bilang begini, iya ya, kamu itu dulu latihan sampai belasan tahun, gak jelas saja, gak ada kabar beritanya. Terus belakangan ini kamu ada kemajuan, ada progres, ada berkali-kali pengalaman bagus. Mungkin karena kamu kemarin-kemarin banyak bantu orang, cetak buku, sharing, bikin komunitas, bikin platform semacam ini. Mungkin itu dia bilang. Itu
itu Itu menjadi salah satu faktor pendukungnya. pendukungnya. Nerjemahkan buku, bantu-bantu acara retret. Jadi saya mengajak kawan-kawan, Jadi buku-bukunya Buku-bukunya bagus. saya mengajak kawan-kawan untuk bikin komitmen usaha dan komitmen kecil tapi berkesinambungan. Saya pikir paling tidak untuk kasus saya begitu. Itu yang untuk saya pikir itu satu faktor yang tidak bisa dipungkiri. Itu kira-kira. Oke. Jadi Banyak sekali faktor untuk mendukung Iya. kita untuk kita mencapai untuk level mencapai level Namun tersebut. teman-teman Namun yang teman-teman yang belum sampai level 5, 6, 5, 6, 7 dan sebagainya, jangan berkecil hati. Terus kita mau Terus tanya kita mau tanya Pak Agus, bagaimana kita konfirmasi? konfirmasi? Apakah konfirmasi sendiri atau enggak? Kita teman-teman punya pertanyaan seperti ini. Ya, saya mau nambah sedikit sebelum bahas yang ini. Saya selalu menganjurkan kawan-kawan, terutama teman-teman muda, start latihan meditasi atau start olah diri, urusin pikiran, urusin hidup ini. Kalau bahasa Inggrisnya ya self cultivation, ya olah diri lah. Biasanya orang Chinese istilahnya bukan meditasi tapi lebih meditasi itu terminologi orang Barat. Orang Chinese atau Chan biasanya menggunakan kultivasi, ya olah Kultivasi diri. kultivasi. Mulailah sejak muda, sedini mungkin. Karena yang namanya olah diri itu karakternya persis seperti orang investasi. Dia tumbuh karena compound interest, bunga berbunga. Startlah sedini mungkin, sehingga jadikan waktu sebagai sekutu Anda. Jangan sampai waktu menjadi musuh Anda. Jangan jadi seteru Anda. Jadikan sekutu, jangan jadi seteru. Kalau Anda start sedini mungkin, maka waktu akan menjadi sekutu bagi Anda. Startlah kecil, sedini mungkin. Jangan pernah mandek. Ya. Ragu-ragu ya tetap jalan terus lah, tetap jalan terus sedini mungkin. Dan kalau kita lihat yang namanya compound interest, bunga berbunga, itu grafiknya lama-lama makin besar. ya, grafiknya demikian. Saya pikir untuk kejadian seperti saya 12, 13, bahkan kalau dihitung sejak saya mulai belajar secara teorinya mungkin 15 tahun nggak ada progres, itu kayak begini, terus tiba-tiba tahun 2012 begitu. Jadi grafiknya mendadak naik dari level 1, Dan level 1, level 2 tiba-tiba langsung naik level 6 gitu ya. Dan sebetulnya paling tidak ini yang saya alami atau saya pahami di dalam Chan, di setiap setting pun pertumbuhan progresif terjadinya adalah bunga berbunga, compound interest. Setiap setting, jangan ngomongin sampai tahun-tahun, nggak usah ngomongin soal bertahun-tahun. Setiap sesi setting, tumbuhnya kekuatan itu berupa compound interest. Ada kayak nggak ada progres, tiba-tiba jeduk gitu. Nah masalahnya orang yang tidak ada progres ini cepat putus asa.
Padahal kayak orang masak nasi baru setengah dimatikan, setengah matikan, ya nggak matang-matang. Jadi beras terus. Iya. Jadi Anda ingat itu, setiap sesi setting pun yang namanya kemajuan itu kejadiannya tiba-tiba. Dari proses Anda kembali ke metode. Makanya di Chan disebut pikiran pemula. Selalu start dari awal, beginner's mind. Selalu start don't know, nggak tahu. Ketika seberat apapun kita kembali ke don't know, nggak tahu. Start dari awal. Anda ada masalah wandering thought di setiap sesi setting, jangan sampai Anda diteror atau dibajak oleh wandering thought. Seberat apapun Anda drop, start dari awal. Nggak tahu, start dari awal. Bagus juga start dari awal. Selalu start dari awal. Jadi kejadian kompon interest itu tidak sekedar tahun-tahunan, tapi juga setiap sesi setting pun kejadiannya tidak linear. Saya mau bilang bahwa progresnya itu tidak berlangsung secara linear. Nah, tadi Kevin tanya mengenai konfirmasi. Maksudnya berarti kalau ada pengalaman itu halusinasi kita atau bukan? Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, khusus di dalam seperti saya ini. merasa Saya bagus. merasa bagus nih. ya, Saya merasa Saya sudah bagus. Bagaimana saya konfirmasi sudah di level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau Anda lihat deskripsinya Master Zheng Yan, seingat saya di level 3. Level 3 saya harus cek ulang, kalau enggak level 3, level 4. Kalau enggak 3, 4 ya. Master Zheng Yan bilang mulai matangnya mindfulness itu kalau Anda bisa bertahan di metodenya minimal 10 menit. 10 menit kan nggak lama toh? 10 menit Anda bisa bertahan di metodenya 10 menit. Kapan hari Kurniadi ada cerita, orang tanya, Pak, saya setting dengan counting the breath-nya bagus, tapi setelah meditasi ya masih ngaco aja, mudah marah dan sebagainya. Ya masih berkait dengan ini. Jawabnya adalah counting the breath bagus. Bagusnya seberapa bagus? Anda cek ke ukurannya yang 7, skema 7 tingkat itu. Kembali ke skema ini ya. Iya, bagusnya seberapa bagus? Kriterianya apa? Nah, counting the breath itu relatif mudah untuk diukur. Master Zheng Yan bilang 10 menit. 10 menit. Anda bisa di level 3. Iya. 10 menit bertahan di metode. Nggak pernah lepas metodenya. Anda bisa lakukan eksperimen. Ya. Seperti yang saya lakukan eksperimen di Jogja. Sekian tahun yang lalu, saya di setting group di UGM dengan kawan-kawan Kamadis UGM. Saya datang, saya pakai pakaian yang mudah dideteksi. Terus saya minta 2 atau 3 kawan perhatikan napas saya. Saya bilang 15 menit Anda hitung napas saya juga dalam hati ngitung sendiri. Nanti selesai cocok-cocokan
hitungan saya cocok nggak sama Anda? Di cross check. Saksinya, ya cross check. Saksinya, ingatku itu 3 orang yang lihat saya. Saya duduk, kaos saya masukkan, sehingga gerak perut dan dada terlihat. Ketika start, 1 napas pertama saya angkat tangan, 1, 2, 3, 4, 5. Terus udah, nah, saya janjian sama mereka, kira-kira nanti sekitar 15 menit, Anda boleh bunyikan bel juga, 15 menit. Ketika mengakhiri, saya akan akhiri pada hitungan nomor 1. Jadi saya akan akhiri dengan jempol 1. Nah, Anda cocokkan hitungan saya, cocok dengan hitungan Anda atau enggak? Kalau selama 15 menit saya bisa ngitung napas saya dengan tepat, sama hitungannya dengan mereka 1, ya berarti saya 15 menit itu pikiran saya nggak pernah lepas toh dari counting tadi. Ya. Itu maksud saya, ada di setting group bisa coba begitu. Misalnya mau bilang eksperimen begitu. Kalau perlu direkam aja pakai video gerak dada atau perutnya, dihitung aja. Saya nggak tahu ada, tapi prinsipnya itu bisa diukur gitu. Nah, seberapa bagus ada ukurannya, bisa diukur. Kemudian ya sebaiknya fungsi komunitas ya begini-inilah, kita saling belajar bareng-bareng. Makanya saya anjurkan datanglah di setting group, ikut di grup Medan atau ya dimanapun, Atau kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain. ya di kota-kota lain, karena Anda mendapat support, bisa latihan bersama, juga bisa diskusi, bisa terfasilitasi. Kemudian kalau pengalaman, katakanlah secara umum kalau di level pengalaman 6 atau 7, Anda nggak bisa lah konfirmasi sendiri, nggak bisa. Anda mesti cek dulu ke yang lebih berpengalaman, ya ke guru atau yang lebih berpengalaman. Setelah Anda mengalami belasan kali, baru Anda bisa, oh ya ini. Kalau Anda berulang, Anda akan ya paham, oh ya jelas lah ini begini. Dan sebetulnya misalnya kayak di Sun Forest kemarin, yang terakhir kemarin, Sifu Gojun happy sekali. Dia waktu pergi keluar di hari terakhir retret, kami ditraktir sama Ko Hakim turun ke Bogor, ke Starbucks. Sambil turun dari mobil, Sifu Gojun kayak anak kecil itu, dia turun sambil jalan senang sekali kayak anak kecil. Dia bilang, wah saya happy sekali, saya senang sekali. Siapa yang saya kerjakan selama ini nggak sia-sia. Maksudnya banyak kawan yang punya pengalaman bagus. Jadi dia happy sekali. Nah, kemudian beberapa kawan yang dikonfirmasi sama Sifu dikasih pakaian. Terus di situ dia bilang, ya diberi jubahnya. Sifu bilang, sekarang konfirmasi nggak harus dari saya, bisa panelis. Hari ini ya. Dari panelis, dari orang banyak gitu loh. Lagian dia selama ini juga kalau mau konfirmasi, mau ngecek juga selalu di forum, di publik, ada rekaman videonya, bukan satu-satu. Beliau bilang sekarang bisa banyak orang, teman-teman bisa cek bareng panelis. Oke. Jadi ada beberapa catatan. Yang pertama kalau teman-teman mau ukur sampai level 3, bisa mencoba eksperimen yang dilakukan oleh Pak Agus di menit ke-10 misalnya, hitungan saya 1, pastikan hitungan teman-teman yang lain yang mengamati juga 1 atau di video 1. Ya, saya nafasnya tetap memang betul 1 gitu. Kalau Kalau dihitung secara
matematika secara aktual ya satu gitu. Jangan kita bilang satu, hitungannya hitungannya harusnya 8. 8. Berarti kita gagal nih di level 3. Terus yang kedua, soal waktu, jangan dianggap sekutu. Ya. Seturu. Harusnya dianggap sekutu. Nah, jangan bilang saya sudah 5 tahun, saya sudah 10 tahun. Terus tiba-tiba kita stop di sana. Padahal setiap sesi itu akan menjadi tabungan kita juga ya. Nah, jadi teman-teman, Pak Agus sendiri 12 tahun dan bahkan 15 tahun ya harusnya. Kalau bicara secara teori juga harusnya 15 tahun. Levelnya itu di level 1, level 2 tidak pernah naik gitu ya kira-kira ya. Jadi teman-teman jangan takut. Kalau belum 12 tahun kayak mana? Kan Pak Agus saja 12 tahun. Nah, dan perlu ditekankan setiap orang memiliki starting point yang berbeda-beda. Seperti Pak Agus karena sudah cetak mungkin 12 tahun. Kalau saya nggak cetak buku ya mungkin 20 tahun. Ya. Oke. Terus ada yang bertanya seperti ini, Pak. Saya sudah menerapkan metode itu bagus di setiap sesi saya. Saya menghitung nafas bisa. Saya nyenfo bisa. Tapi kalau setelah meditasi kok saya nggak bisa tenang. Saya masih mudah marah gitu. Apakah meditasi ini nggak bisa mengubah karakter atau bisa sejalan nih dengan keseharian? Singkat aja Pak. Ya, oke. Meditasi bagus, ya saya masih merujuk ke tadi ya. Artinya Anda cek sendirilah yang namanya bagus. Kemudian sejauh yang saya pahami, hidup ini faktornya banyak, emosi itu faktornya juga banyak. Tapi meditasi ini faktornya juga banyak. Meditasi mestinya berkait dengan kehidupan. Atau bahkan meditasi itu sendiri adalah kehidupan. Kalau di kehidupannya kacau, saya kok tidak yakin kalau meditasinya bisa. Paling tidak itu yang saya alami. Saya sungguh tidak yakin Anda bisa menerapkan metode dengan bagus kalau hidup Anda kacau. Karena apa? Kembali definisi di awal yang saya bilang, mari kita sepakati bersama. Lebih rileks, lebih konsentrasi, lebih mindful, lebih bahagia. Bagaimana Anda semakin bahagia tapi kehidupannya tidak semakin bahagia? Itu omongan yang bertabrakan sendiri gitu loh. Jadi nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Secara umum saya akan bilang begitu. Maksud saya, mari kita buka misalnya skema 7 tingkat. Tadi saya sudah bilang, jangankan di posisi 7 atau 6, bahkan Anda di posisi 3 atau 4 aja udah gak ngamuk-ngamuk. Oke. Lah, misalnya Anda pegang Nianfo, ya, Anda pegang Nianfo, Namo Amitovo.
pikiran Anda di Nianfo. Gimana Anda pegang Nianfo di level 4 pada saat yang sama ngamuk-ngamuk itu, terus logikanya gimana gitu? Logikanya gimana coba? Iya. Iya. Di level 4 Di level 4 nggak pikirannya lari udah ya. nggak lari ya. Iya, atau misalnya Anda sedang Namo Amitabha. Kok sambil marah tuh caranya gimana? Mulutnya misalnya bunyi gitu loh. Atau Anda keluarin segala omongan kebun binatang, tapi pada saat sama ngomongin info gimana caranya? Saya nggak paham. Jadi itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Pokoknya kayak ibaratnya gimana bisa dapat es goreng gitu. Itu dua hal yang nggak match gitu, yang saling bertabrakan. Namun demikian, kalau Anda memisah-misah antara setting dengan kehidupan sehari-hari, ya seperti saya utarakan tadi, yang namanya emosi atau kejadian, faktornya banyak. Orang jadi emosi atau jadi susah, stres, faktornya banyak. Misalnya kayak sekarang pandemi, orang nggak bisa keluar, dan sebagainya. Orang jadi lebih susah, lebih menderita, lebih mudah emosi, ya wajar lah. Salah satu faktor yang ya wajar saja. Faktornya banyak, kemudian juga kelemahan orang beda-beda. Masing-masing orang punya ciri atau titik sensitifnya yang berbeda. Ada orang mungkin urusan finansial, mungkin dia urusan keluarga, mungkin urusan kesehatan, mungkin urusan harga diri, mungkin urusan masing-masing orang punya titik lemah yang berbeda. Mungkin dari 10 faktor Anda 8, 7 oke, tapi tiba-tiba Anda kena di urusan faktor yang ke-8, faktor yang ke-9, mungkin Anda bisa kehilangan kontrol di situ. Jadi sejarah orang, kondisi psikologis orang berbeda-beda. Tapi sekali lagi saya mau ngomong, Anda bilang meditasinya bagus. Kalau Anda bilang bagus, itu asumsi saya dengan mudah Anda masuk ke 3, 4, 5. Syukur 6. Orang di posisi nomor 6 itu nggak mungkin bisa marah. Mustahil. Nggak mungkin bisa marah. Maksud saya, Anda bedakan ya antara marah batin yang bergolak-golak, terguncang, dengan marah orang Master Linji misalnya, sabet orang, atau kamu di retret Chan, timekeepernya sabet kamu, cambuk kamu, bentak kamu, ekspresi seperti itu, bedakan dengan keadaan batinnya secara umum. Jadi marah di sini berarti saya asumsikan tergoncang batinnya. Secara umum. Ya, tergoncang batinnya. Itu nggak match dengan 7 tingkat itu. Wong tingkat di tingkat 4, 5 itu batinnya sudah nggak tergoncang. Iya. Atau dengan kata lain, kalau dia mudah tergoncang, ya sulit lah Anda mau ke 3, 4, 5. Oke. Jadi teman-teman, kalau batin kita masih sering tergoncang, otomatis sulit untuk ke level 3, level 4, level 5. Namun tidak dipungkiri juga kalau kita sampingkan faktor meditasi, ada banyak faktor yang mempengaruhi karakter kita, emosi kita. Jadi meditasi anggap aja satu faktor. Namun kalau faktor meditasinya bagus, benar-benar bagus dalam artian batin tidak bergejolak, akan sulit untuk kita kembali marah, kembali stres dan sebagainya.
Seperti itu ya Pak. Seperti itu ya Pak. Oke, Berhubung waktu sudah 10.47 10.47 juga. Saya takut Instagramnya mati lagi. Jadi saya Saya mau bertanya satu pesan penting dari Pak Agus untuk teman-teman untuk yang teman-teman yang masih join kita sampai sekarang. Oke. Yang pertama, tadi beberapa pertanyaan itu saya mau kasih catatan. Yang namanya meditasi itu atau kejadian, misalnya tadi Kevin cerita masih marah-marah atau emosi dan sebagainya. Mohon diukur untuk suatu periode yang panjang. Dan faktornya banyak, dan meditasi itu adalah hanya salah satu faktor yang mana faktor yang lain yang berperan banyak. Satu kata kuncinya saya mau bilang begitu. Satu kata kuncinya mohon diingat-ingat. Meditasi bagus hanya akan meningkatkan probabilitas hidup Anda lebih stabil. Probabilitas. Jangan bilang 100%. Kalau yang namanya probabilitas itu berarti di atas 50% itu berarti sudah lebih baik. Sudah bagus. Atau misalnya di retret. Tadi saya cerita 35 peserta. Ada yang alami unified mind 12 orang. Berarti sekitar 30% atau 40%. 30% lah. 30% itu bukan 100% gitu loh. Tapi kalau 30% dibandingkan dengan 2% dibanding dengan 0%, itu suatu peningkatan probabilitas yang luar biasa. Jadi jangan Anda lihat yang 70-nya. Kalau Anda bilang 70-nya percuma dong meditasi. Ya, jadi kita ngomong meditasinya ini adalah meningkatkan probabilitas. Anda punya chance untuk lebih tinggi untuk stabil. Sekian 10 tahun mungkin Anda sekali waktu tergoncang, wajar lah, jangan muluk-muluk menghadap 100% selesai. Tadi saya bilang Sotapanna aja masih stres. Bahkan Sakadagami masih stres. Saya bisa tunjukkan sutanya gitu. Jadi satu hal. Jadi probabilitas kata kuncinya, jangan dianggap 100%. Semua mainnya itu adalah probabilitas. Anda pernah ke level 6, level 7. Jangan dibilang Anda selalu bisa ke level 6. Kalau Anda selalu bisa level 6, sudah tercerahkan sempurna. Ngapain turun-turun ke bawah? Betul nggak? Kalau Anda bisa 100% selalu di level 6 terus, dan ngapain turun-turun ke bawah? Bahwasanya Anda turun ke bawah itu berarti Anda tidak selalu bisa di level 6. Tapi semakin sering Anda pernah di level 6, probabilitasnya Anda kembali ke situ lebih tinggi. Tapi jangan dituntut 100%. Gitu. Nggak logis itu. Kok namanya Sotapanna aja nggak ada 100%. Jadi probabilitas. Kemudian yang kedua, pesan untuk semua. Tadi Kevin bilang apa agar maju dan sebagainya. Mudita. Penyakit apalagi di spiritual paling jelek itu adalah iri, dewa data, garuka karma, mudita. Kalau ada kawan maju, kawan aktif, bantu, minimal mudita, ikut seneng lah. Dulu ketika di awal-awal retret, Anda boleh tanya Sugi, kawan-kawan yang di Jogja, saya nggak ada progres, saya nggak bisa meditasi dengan baik. Beberapa kawan yang bisa duduk dengan baik. Saya ingat temannya Sugi, anak farmasi, namanya Santi. Dengan senang hati saya fasilitasi, bantu, dekatkan dengan Sefu Boyen. Tujuannya supaya dia bisa lebih maju. Nggak pernah iri saya. Saya nggak iri, saya lihat anak lebih stabil settingnya ketimbang saya.
malah saya fasilitasi, saya ingin agar teman yang lain maju. Jadi ikutlah, senang lah, rejoice ketika teman yang lain aktif, teman yang lain maju. Ikutlah Muditas Cita. Terakhir pesan sponsornya, ikutlah setting group Medan, Can Medan. Can setting group itu terukur dan manjur. Oke. Medan, Jangan hanya Medan, Pak. sitting group kita Sitting ada group di kita ada di lebih dari 15 kota. Jadi teman-teman Di seluruh Indonesia yang mengikuti kita sampai saat ini, silakan hubungi narah hubung yang ada di website kita canindonesia.id. Di sana ada kontak personnya, kalian cari kota-kota kalian masing-masing. Ikuti Komunitas komunitas tersebut karena seperti yang Pak Agus bilang bahwasanya komunitas itu sangat penting. Begitu ya, Pak? Satu lagi, kalau masih ada sekian Ya. menit. Tadi saya jadi ingat ketika Kevin bilang komunitas. Saya ingin mengutip Suta. Suatu waktu yang Arya Ananda, beliau bertanya ke Buddha, yang mulia Buddha, kata-kata komunitas itu atau kalyanamita itu adalah faktor penting di dalam perjalanan praktek kita. 50%, separuh dari perjalanan spiritual kita ini adalah disupport oleh kalyanamita atau komunitas. Kata Ananda 50%. Ya, udah jawabnya begini, Ananda, jangan ngomong begitu. Yang benar adalah 100%. Jadi Buddha bilang perjalanan spiritual ini 100%. Faktor pendukungnya adalah kalyanamita. Jadi komunitas mutlak penting lah. Oke. Kita datang ke sitting group, Menurut Canda, Buddha 100% kalyanamita dan komunitas adalah salah satu kalyanamita kita Anda kalau lihat dalam yang pencapaian spiritual. beberapa Sotapana itu berhasilnya mencapai Sotapana karena kalyanamita. Salah satu faktor. Syarat untuk mencapai Sotapana kalyanamita. Mantap sekali. Baik teman-teman, bagus sekali penjelasan dari Pak Agus. Semoga ini akan membuat pemahaman Anda lebih mendalam dan lebih terupgrade. Ingin tahu rahasia Pak Agus yang lainnya? Mari kita tunggu sesi live Pak Agus berikutnya. Oh iya, tadi saya dengar Pak. Kevin, saya dengar Anton bicara soal finansial dan sebagainya. Ya. Sudut pandang saya, finansial itu tidak bisa dilepaskan dari praktek. Finansial tidak terlepas dari praktek. Praktek ya finansial ya praktek. Jadi ngomongin finansial di Can oke juga lah, itu merupakan bagian dari praktek. Oke, nanti kita tunggu sesi berikutnya ya, Pak. Oke, baik teman-teman yang masih mengikuti kita sampai saat ini, saya berterima kasih sudah mendukung kita untuk tetap stay di sini mengikuti sesi live kita bersama Pak Agus, founder San Indonesia, seorang pengusaha sukses, seorang penerbit buku, dan juga seorang meditator yang sangat ulung. Saya berterima kasih dan saya senang sekali atas Pak Agus bersedia nih untuk live bareng saya. Sebuah kebanggaan juga bagi saya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pak Agus, saya ucapkan terima kasih. Kita bisa anggap ini sebagai satu hari, satu sesi live. Mari kita ucapkan bye-bye. Terima kasih.